Matso Inang Matso Syair barusan adalah salah satu penggalan karya Muhammad Rizwan cuy, seorang tokoh adat Simolue yang dikisahkan melalui Nafi-Nafi Smog, sebuah kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Simolue, Aceh. Secara harfiah, Nafi-Nafi adalah sebuah budaya tutur yang berisi petuah dan nasihat hidup cuy. Sementara Smong berarti air laut pasang atau gelombang tinggi. Nafi-Nafi Smong berkaca pada tsunami yang pernah melanda Kepulauan Simolue pada 4 Januari 1907. Saat itu gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang diikuti tsunami menewaskan ribuan orang cuy. Budaya tutur ini lalu diwariskan secara turun-menurun ke setiap generasi sebagai bagian dari mitigasi bencana masyarakat Simolue. Mereka udah tahu tuh, kalau ada gempa besar berarti mereka diharuskan untuk lari ke tempat tinggi atau ke bukit-bukit dataran tinggi. Dalam Nafi-Nafi Smong juga dituturkan cuy untuk nggak deket-deket area pantai, meskipun ada godaan untuk menangkap ikan ketika air laut surut secara tiba-tiba, karena emang kan itu ciri awal tsunami kan cuy ya. Dan Nafi-Nafi Smong banyak juga dilantunkan sebagai pengantar tidur anak-anak, semacam dongeng pengantar tidur gitulah. Juga sebagai nasihat yang diperdengarkan di surau-surau atau di masjid-masjid kelar sholat maghrib gitu cuy. Ketika bencana tsunami melanda Aceh pada 26 Desember tahun 2004, jumlah korban di Simolue tercatat hanya 6-7 orang. Itu pun karena sebagian besar korban tertimpa reruntuhan, bukan karena terseret arus gelombang tsunami cuy. Beberapa tahun terakhir, Nafi-Nafi Smong diakui sebagai warisan budaya yang bukan benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Beda dengan mitigasi bencana yang dimiliki masyarakat di Simolue cuy, masyarakat di Aceh daratan ternyata masih kurang informasi dan mitigasi tentang bahaya tsunami cuy, sehingga korban jiwa pada tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang lalu mencapai ratusan ribu orang. Tsunami yang diawali dengan gempa dahsyat sebesar 8,9 skala Richter itu berlangsung selama 10 menit. Berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman 10 km, kemudian memuntahkan air laut dengan puncak ketinggian mencapai 34,5 meter di pantai Lokna, Aceh Besar. Air laut yang tumpah ke daratan lalu menyapu bangunan-bangunan di bumi dengan sebutan Serambi Mekah itu. Korban jiwa yang tercatat di Aceh pada saat itu mencapai 227.898 orang dan puluhan ribu lainnya mengungsi. Mereka yang selamat dari bencana bukan hanya butuh perawatan fisik cuy, tapi juga perawatan psikologis untuk pemulihan traumatis cuy, yang mana masyarakat Aceh memiliki sejarah panjang dengan peristiwa traumatis, mulai kondisi darurat militer, meletusnya perang GAM dengan TNI, hingga bencana alam. Menurut teori psikologi cuy, gejala-gejala gangguan stres pasca trauma biasanya mulai muncul 7 hari sampai 30 tahun setelah peristiwa traumatis ekstrim terjadi. Jadi kurun waktu efek trauma bisa begitu panjang cuy. Dan naasnya ketika gempa dan tsunami melanda tahun 2004 di Aceh, Aceh masih dalam
keadaan atau kondisi konflik bersenjata dengan Republik Indonesia. Bulan Juni tahun 1976, Hasan Tiro kembali ke Aceh setelah lama tinggal di Amerika Serikat. Melalui kesepakatan yang alot di Jakarta, doi diizinkan buat balik lagi ke kampung halamannya di Pidi di Aceh. Dia mulai tuh nyebarin propaganda dengan nyebarin pamflet, brosur, dan kaset-kaset mengenai kebangsaan Aceh yang bebas dan merdeka. Tanggal 4 Desember 1976 dia memproklamasikan Aceh merdeka yang ditulis dalam bahasa Aceh dan bahasa Inggris. Dia juga ngumumin susunan kabinet untuk mendukung perlawanannya terhadap Republik Indonesia. Gerakannya juga dikenal dengan Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. Pemerintah Soeharto melabelinya Gerakan Pengacau Liar atau GPL atau Gerakan Liar Hasan Tiro atau GLHT. Pasukan Hasan Tiro melakukan perang gerilya di hutan-hutan cuy. Mereka juga ngibarin bendera bulan bintang dan logo burak singa yang jadi simbol Aceh merdeka. Menurut laporan Tempo, sebagian besar pasukan-pasukan itu cuy cuma dibekali senjata tua dan bekas sisa-sisa perang dunia. Dan untuk merekrut para pengikut, Hasan Tiro pada saat itu banyak mengumbar janji dengan fasilitas gaji dan senjata canggih. Dia juga menyebut bahwa ketika mereka udah merdeka akan banyak uang dan bantuan dari Libya. Meskipun janji dari Libya itu baru kebukti 1 dekade kemudian atau 10 tahun kemudian cuy, kekuatan Hasan Tiro pun cuy di awal berdirinya gagasan tentang Aceh merdeka ini sebenarnya masih belum meyakinkan untuk berperang melawan kekuatan ABRI pada saat itu. Jauh sebelumnya Aceh emang udah bergejolak cuy, ketika Daud Bereh angkat senjata ngelawan pemerintah pusat tahun 1953 ngikutin jejak Kartosuwiryo. Aceh menyatakan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII. Peperangan berlangsung sengit di hutan-hutan sebelum akhirnya Daud Bereh menyatakan damai pada tanggal 9 Mei tahun 1962. Sejak saat itulah Aceh berstatus daerah istimewa. Gerakan Aceh Merdeka mulai balik melakukan kembali perlawanan pada awal tahun 1989 setelah beberapa pejuangnya kembali dari kamp-kamp militer di Libya. Sumber lain bahkan menyebut Iran juga sebagai pusat pelatihan mereka di kisaran tahun 1988 sampai 1989. Sementara itu, sejak tahun 1980 Hasan Tiro ini ngendaliin gerakannya dari Swedia cuy. Di negara di mana dia memiliki kewarganegaraan. Jadi bukan warga negara Indonesia sebenarnya. Jadi si Hasan ini cuy sebenarnya cuma keturunan Aceh, tapi warga negaranya sendiri bukan Indo, melainkan asing. Ibu kota pun merespon gerakan Hasan ini dengan pemberlakuan daerah operasi militer atau DOM atau dikenal dengan Operasi Jaring Merah pada akhir tahun 1989. Kontak senjata semakin sengit cuy. Beberapa pimpinan GAM di Aceh berhasil dibekuk dan diadili. Setelah Soeharto dilengsarkan, status DOM sempat dicabut pada tanggal 7 Agustus tahun 98. 2 minggu kemudian hampir seluruh personel ABRI ditarik dari Aceh. Meski kondisi keamanan sendiri sebenarnya masih belum cukup stabil cuy, bahkan masih cukup rawan. Bahkan di beberapa desa yang tadinya disinyalir sebagai daerah operasi militer, kekerasan masih dirasakan masyarakat sipil cuy, terutama mereka yang jadi tumbal GAM atau korban salah tangkap dari ABRI. ABRI yang masih tersisa di Aceh juga mengalami kekerasan cuy yang dilakukan oleh GAM, seperti yang dilakukan oleh kelompok Ahmad Kandang. Dia dituding melakukan rangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap tentara. Beberapa senjata yang ditemukan saat penggerbekan diduga dipasok dari Thailand cuy. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa motif dari aksi penculikan dan penyiksaan ini adalah dendam masa lalu karena selama masa DOM diberlakukan, banyak warga sipil Aceh yang jadi informan ABRI. Jadi mereka balas dendam kepada rakyat sipil. Jadinya ketika tentara ditarik tuh, para gerilyawan GAM berusaha membalas para mantan informan itu yang mereka anggap sebagai pengkhianat dengan teror dan rangkaian pembunuhan. Jadi boleh disimpulkan bahwa gagasan Aceh Merdeka dari Indonesia ini awalnya cuma diinginkan segelintir orang-orang yang dibodohi oleh orang keturunan Aceh yang bahkan tak memiliki kewarganegaraan Indonesia cuy. Macam Hasan Tiro ini, ya kan, yang juga dibodoh-bodohi sama Barat agar melepaskan diri dari Indonesia. Meski pada akhirnya hampir mayoritas masyarakat Aceh ingin referendum dilakukan, ya kan, agar berpisah dengan Indonesia karena ketimpangan ekonomi dan sosial. Tapi ketahuilah cuy,
ya, ketahuilah membentuk dan mendirikan negara baru itu nggak mudah. Mungkin kita bisa berkaca sama negara-negara Eropa dan Timur Tengah yang terpecah belah dan hancur berantakan seperti Yugoslavia, Uni Soviet, dan sebagian besar negara di Timur Tengah yang sampai sekarang menyisakan konflik berkepanjangan yang berhasil diadu domba oleh beberapa negara adik kuasa. Gak usah jauh-jauh deh, tim-tim atau Timur atau Timor Leste yang berhasil melepaskan diri dari Indonesia, gimana tuh sekarang nasibnya, ya kan? Lo bisa tonton pengakuan-pengakuan masyarakat tim-tim dari video wawancara Najwa Shihab, dan lo bisa tonton video Gamal yang bahas tentang kondisi tim-tim ini, gimana menyesalnya mereka sekarang. Karena meski mereka udah merdeka cuy, tapi barang-barang mereka dari kebutuhan sehari-hari sampai pelengkap pun masih dari Indonesia, yang mana harganya bisa 10 kali lipat, bahkan lebih, karena udah termasuk ekspor impor, bukan lagi distribusi dari pemerintah pusat ke daerah. Anak-anak Timor Leste pun masih menempuh pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa cuy, yang mana anak-anak ini butuh paspor untuk masuk ke Indonesia, bukan lagi berjudul anak-anak daerah yang menempuh ilmu ke pusat, bukan, jadi orang luar negeri ini. So konklusi gue adalah untuk saudara-saudaraku yang berada nun jauh di sana ya, referendum itu nampak indah di pelupuk mata cuy. Tapi setelah kalian terpisah dari kami dan merdeka, proses mempertahankan kemerdekaan itu yang jadi masalah baru. Negara yang baru seumur jagung masih rentan terhadap perpecahan karena mungkin cita-cita kalian tak seindah kenyataan. Sedangkan orang-orang yang berteriak-teriak dulu menginginkan referendum secara tak bertanggung jawab udah ninggalin kalian lari ke luar negeri, hidup enak dengan para pembisiknya karena udah dibayar atas izin eksploitasi tanah kalian. Lihat tuh Timor Leste ya kan, nasibnya kayak gimana. Dulu Amerika berhasil manas-manasin Sanana Gusmao tuh untuk merdeka dari Indonesia karena menginginkan minyak dari Timor Leste atau tim-tim. Setelah tim-tim merdeka dan izin eksploitasi diberikan dan disedot abis dan dibawa ke negara mereka, ya say goodbye lah ya sama Gusmao dan rakyat Timor Leste. Mau negara itu hancur berantakan juga nggak mikir, miskin nggak karuan juga nggak peduli gitu loh. Mereka para negara adik kuasa ini akan nyari korban negara baru yang bisa mereka panas-panasin agar terpecah belah. Jadinya mereka dengan bebas nyolong sumber daya alam yang dipunyai negara baru seumur jagung ini. Gue cuma mau tanya satu hal untuk saudara-saudaraku di Papua, di mana pucuk pimpinan-pimpinan kalian sekarang berada? Bersama kaliankah gerilya di hutan-hutan? Enggak. Mereka hidup bergelimpangan harta di luar negeri sambil sesekali muncul ngasih kalian semangat dan motivasi dan mimpi-mimpi semu, ya kan? Pesan gua, jangan sampai terkecoh dengan yang beginian, jangan sampai ketipu. Dibodoh-bodohilah kalian dengan slogan-slogan palsu tentang nasionalisme bintang kejora, tapi setelah gunung emas kalian udah terkeruk abis, apa yang kalian punya untuk hidup di masa depan bersama anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, ya kan? Sedangkan salah satu faktor negara bisa eksis adalah kekuatan di bidang ekonomi, itu salah satunya. Kalau itu lemah, ya udah mau ngapain, ya kan? Kalau ekonomi kalian lumpuh, rapuh, mau jadi apa bangsa kalian di masa depan? Gitu aja. Sementara kekerasan masih terjadi, suara-suara yang semula bungkam mulai nyaring setelah runtuhnya Orde Baru cuy. Setelah Soeharto turun, mereka membawa isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh ABRI selama DOM diberlakukan. Laporan Amnesty International dalam jurnalnya tahun 1993 dalam periode 89-93 menyebut jumlah korban mencapai 2.000 warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua. Pelecehan seksual dan pemerkosaan juga menimpa ratusan perempuan Aceh selama DOM berlangsung cuy. Sedikitnya 1.000 orang telah menjadi korban salah tangkap atau yang baru dicurigai karena memiliki ikatan dengan anggota GAM. Selain itu juga muncul suara-suara kekecewaan yang minta kesejahteraan ekonomi yang merata yang disampaikan oleh ribuan mahasiswa Aceh yang menggelar demo di gedung RRI Aceh pada bulan November 98. Dari sini dapat disimpulkan bahwa permasalahan Aceh dengan Jakarta sebenarnya adalah ketidakadilan atau ketimpangan di bidang ekonomi, budaya, dan pemerataan akses penduduk. Ini juga yang jadi salah satu alasan Daud Bereh dan Hasan Tiro untuk memberontak. Meskipun berstatus daerah istimewa, hasil bumi seperti gas alam, perkebunan karet, kopi, lada, dan tembakau nggak seimbang cuy dengan apa yang dikembaliin pemerintah pusat ke Aceh. Menurut data Tempo, pada tahun 97
Aceh cuma nerima 102 miliar dari pemerintah pusat atau cuma 0,005% dibandingin jumlah kekayaan alamnya yang ditarik ke pusat. Di sisi lain, kecemburuan sosial meningkat seiring meningkatnya populasi penduduk dari luar Aceh, terutama dari Jawa, hasil dari transmigrasi. Puncak kekecewaan ini terjadi pada tahun 99 ketika tuntutan referendum disuarakan lagi oleh ribuan masyarakat Aceh yang ngumpul di Masjid Raya Baitur Rahman. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera menggelar referendum agar masyarakat Aceh dapat menentukan nasibnya sendiri. Boleh dikatakan pada waktu itu cuy, selepas Orde Baru selesai, banyak wilayah yang ingin lepas dari Indonesia, yang jadi PR untuk pemimpin setelah Soeharto. Jadi disintegrasi sebenarnya bukan sekarang aja seperti yang kita tahu tentang OPM baru-baru ini. Dari zaman setelah Orba, mereka yang menganggap pemerintah pusat nggak adil dengan mereka ngebuat keinginan lepas dari induk NKRI ini menyeruak di hati mereka. Dalam waktu bersamaan, pemerintah RI dan GAM mulai melakukan upaya perundingan-perundingan untuk meminimalkan korban dari rakyat sipil. Hasilnya adalah kesepakatan untuk jeda kemanusiaan yang ditandatangani kedua pihak pada tanggal 12 Mei tahun 2000. Akhir tahun 2002, perundingan di Jenewa menghasilkan perjanjian damai. Kedua belah pihak sepakat bahwa bentuk permusuhan dan kekerasan harus dihentikan selamanya di bumi Aceh. Kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak ini pada tanggal 9 Desember tahun 2002 itu menyebutkan dalam salah satu butirnya bahwa yang berkonflik setuju untuk melucuti senjatanya masing-masing. Perjanjian yang dikenal dengan Cessation of Hostilities Agreement atau KOHA ini diperakasai oleh Henry Dunant Center. KOHA sendiri berhasil meredam konflik selama 1 tahun doang cuy, sebelum akhirnya GAM menolak menerima otonomi khusus yang ditawarkan pemerintah Indonesia dalam pertemuan Tokyo pada tanggal 18 Mei tahun 2003. Nggak sampai 24 jam, status darurat militer pun diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Dia menandatangani Kepres nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat militer di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kepres itu efektif mulai tanggal 19 Mei tahun 2003. Puluhan ribu personel TNI dan Polri diterjunkan ke Aceh cuy untuk menggempur habis-habisan pasukan GAM. Ratusan petinggi GAM lalu ditembak, ditangkap dan dipenjara. Sebagian dari mereka kabur ke daerah lain atau luar negeri untuk menyelamatkan diri. Tapi banyak juga korban sipil yang berjatuhan karena jadi basis pengepungan pasukan TNI pada saat itu. Berondongan peluru dan suara bising kendaraan tempur jadi keseharian warga sipil saat itu cuy. Mereka seperti terpenjara, gak bisa keluar dari penderitaan konflik yang berkepanjangan. 100.000 orang diperkirakan mengungsi dalam 6 bulan pertama darurat militer menurut laporan Human Rights Watch. Akhir tahun 2004, Aceh dilanda tsunami hebat yang mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa meninggal dunia. Peristiwa memilukan itu kemudian menyadarkan kedua belah pihak untuk mencoba lagi membuat kesepakatan. Di sisi lain, darurat militer dinilai efektif cuy untuk memukul mundur perlawanan GAM yang makin hari kian terdesak dan makin kelewatan. Operasi itu lalu berganti statusnya jadi darurat sipil pada Mei 2004. Tsunami dan status darurat militer inilah yang pada akhirnya memaksa GAM harus mengakui Aceh sebagai bagian dari Indonesia dan menghentikan upaya-upayanya referendum sebagaimana tertuang dalam perjanjian Helsinki pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Di bawah pengawasan negara-negara ASEAN dan Uni Eropa, perjanjian Helsinki ini difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia yaitu Martti Ahtisaari. Dalam pelaksanaannya di lapangan, semua butir-butir perjanjian diawasi oleh Aceh Monitoring Mission atau AMM, cuy. Babak baru Aceh pun lalu dimulai cuy. Para mantan anggota GAM yang masih hidup diberi kompensasi oleh pemerintah daerah Aceh berupa pemberian lahan masing-masing 2 hektar per keluarga. Keren tuh. Selama 6 bulan mereka juga mendapatkan dana reintegrasi sebesar 1 juta rupiah. Selain itu mereka juga memiliki hak politik yang sama, termasuk diperbolehkan jadi anggota TNI maupun Polri pada saat itu ya. Pemerintah Indonesia yang saat itu di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pun memberi amnesti kepada mantan anggota GAM yang berada di luar negeri agar mau pulang ke Indonesia. Sayangnya sampai hari ini cuy, beberapa butir perjanjian Helsinki
tapi belum terpenuhi sepenuhnya cuy, karena butir mengenai penanganan korban konflik dan pelanggaran HAM berat selama DOM diberlakukan belum diindahkan oleh pemerintah pusat sampai hari ini. Mereka belum pulih baik secara fisik maupun mental. Nafi-nafi budaya tutur yang di awal video tadi gue bilang itu mungkin perlu ditambahin lagi cuy. Narasi tentang konflik sosial di Aceh yang sama bahayanya, sama mahalnya dengan bencana alam Smong yang pernah melanda Pulau Simolue dan daratan Aceh.